Yang keenam, kata Allah, orang yang pengen dapat ampunanku, yang dengan ampunan itu masuk ke dalam syurgaku adalah wal khosyi'ina wal khosyi'at. Orang-orang yang kalau beribadah khusyuk hanya kepada Allah. Khusyuk dalam beribadah. Nih kalau bicara khusyuk biasanya kita kaitkan dengan ibadah apa, Bu? Salat, ya. Salat itu kata ulama perkara yang dibenci sama syaitan. Karahiyatul lisyaitan. Makanya orang kalau sholat, setan itu akan demen banget godain orang yang lagi sholat. Gimana cara ngegodainnya? Di antaranya yang lupa jadi inget, yang inget jadi lupa. Bener gak kira-kira? Kita pulang dari masjid Az-Zikra, naruh dompet atau naruh kunci ya Bu ya, kunci mobil, taruhnya di situ udah bener. Kita cari dari jam 11 sampai jam 12 nggak ketemu. Cari di kolong, di lemari, di dapur, di mobil, di kantong, di mana-mana nggak ketemu. Pas kita sholat, begitu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, tiba-tiba kita ingat di mana kita taruh tuh kunci mobil. Kenapa demikian? Karena setan membuat lalai kita. Atau yang ingat jadi lupa. Kita ingat rakaat zuhur 4, ya. Pas sholat kita lupa. Ini zuhur 2 apa 3 gitu ya. 3 apa 4. Kenapa? Karena syaitan menggoda kita. Makanya syaitan itu Bu, dia kalau orang ibadah, dia akan duduk di samping kita. Dia cuma kabur kalau dengar suara azan dan qomat. Jadi kalau di masjid Az-Zikra ini azan, zuhur nanti azan, syaitan itu akan lari, kabur. Maka naruha, sejauh Ar-Ruha, tempat di kota Madinah, jaraknya kurang lebih 60 km. Jadi kalau di sini azan, tadinya syaitan di sini dia akan lari sampai ke Bogor. Jauh apa dekat? Jauh. Nanti selesai, dia dari azannya selesai, dia balik lagi ke sini. Duduk lagi bareng kita. Pas qomat berkumandang, lari lagi ke Bogor lagi. Kata ibu kan jauh banget, ya jangan dipikirin deh. Kalau modelnya dia kan cepat. Dari Bogor selesai qomat, dia duduk lagi bersama-sama kita. Barulah dia mulai menggoda kita, orang yang lagi sholat. Dihilangkan kehusyuannya, digoyang pikirannya, dibikin hatinya gak ada dalam ibadah sholatnya. Makanya kata Luqmanul Hakim, iza kunta fis sholati fahfaz qalbak. Kalau kamu lagi sholat, jagain hatimu baik-baik. Kenapa? Karena kalau sedikit aja hati kita bergeser, ya, setan akan masuk melalaikan sholat kita. Ini yang susah ya Bu. Bersungguh-sungguh dalam ibadah itu susah. Bersungguh-sungguh dalam sholat. Maka salah satu caranya, kalau sebelum kita sholat, kita disuruh baca Quran surah An-Nas. Kita baca tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh baca sebelum sholat supaya syaitan terminimalisir menggoda kita. Supaya syaitan dijauhkan daripada menggoda kita yang sedang sholat. Jadi orang yang ibadahnya benar, khususnya sholatnya benar, itu menjadi pembuka jalan bagi dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Maka sholat kita jangan tinggal. Sholatnya jangan tinggal, sama jangan ngegampangin sholat. Bu, saya pernah peruisan sama orang di Tanah Abang. Tahu nggak peruisan? Peruisan tuh bahasa Betawi ya Bu. Jadi ini, saya mau ke sini, dia mau ke sini, sisipan bahasa kerennya. Kalau bahasa Betawinya peruis ya Bu. Saya pernah peruis sama orang di Tanah Abang rame. Pas lewat, nih orang lagi ngobrol berdua. Kata temannya yang satu pakai kerudung, yuk kita sholat zuhur yuk, udah bentar lagi masuk waktu asar. Kata teman yang satu, ntar aja kita kodok aja katanya. Bu, ke Tanah Abang, kodok sholat, apa modelannya? Ke Tamrin City, jamak sholat, bukan pada tempatnya. Agama kita ngasih rukhsah, boleh ada keringanan buat menjamak qashar sholat kalau jaraknya udah 85 kilo.
Kalau dari sini ke Tanah Abang 30 kilo, 40 kilo, belum ada tuh rukhsah sholat, maka jangan ngegampangin sholat. Main kodok, main jamak, semua ada aturannya. Maka yuk kita benerin sholat kita, insya Allah menjadi pembuka jalan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.